Cok, kalau gue nanya, apa tempat paling angker yang ada di Indonesia? Ya, mungkin ada yang jawab gunung, ada yang jawab kuburan, atau mungkin ada yang jawab rumah kosong, Bang. Tapi bagaimana kalau ada sebuah hutan yang bahkan penduduk sekitar aja nggak berani masuk sembarangan? Hutan yang konon katanya menjadi tempat berkumpulnya makhluk goib. Tempat orang datang secara diam-diam ke dalam hutan untuk melakukan ritual-ritual yang mereka percayai. Dan tempat di mana banyak orang yang ngaku kalau mereka pernah tersesat di dalam hutan tersebut. Padahal katanya mereka itu lagi di jalan di jalur yang benar. Tapi entah kenapa mereka tiba-tiba tersesat. Sebuah hutan yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Dan sampai hari ini, Alas Purwo masih menjadi salah satu tempat paling misterius yang ada di Indonesia. So, siapin kopi kalian, dan simak cerita ini sampai selesai. Karena kali ini kita akan membahas dan menceritakan sejarah misteri Alas Purwo. Dari sejarahnya dan cerita-cerita menyeramkan yang membuat tempat ini terkenal di seluruh Indonesia. Oke, Cok. Sebelum kita masuk ke cerita-cerita horornya nih ya, kita kenalan dulu nih sama hutannya. Alas Purwo berada di wilayah Taman Nasional Alas Purwo, tepatnya di Banyuwangi. Luas hutan Alas Purwo ini seluas 44.000 hektar. Gak kebayang itu 44.000 hektar itu seluas apa, Cok? Isinya apa, Cok, hutan seluas itu? Ya pasti hutannya hutan yang lebat ya. Mungkin kayak hutan lindung gitu. Ada pantai juga sekeliling Alas Purwo ini. Ada goa-goa yang tua. Dan ada padang sapana juga di Alas Purwo ini, Cok. Dan beberapa lokasi yang sampai saat ini jarang tersentuh sama manusia di dalam hutan Alas Purwo ini. Jadi tuh hutan benar-benar luas dan belum semuanya terjamah. Alas Purwo ini sebenarnya kalau kita datang ke sana siang hari, di sana tuh pemandangan itu indah banget, Cok. Banyak orang atau wisatawan datang ke sana untuk menikmati alamnya, pantainya, ya karena emang itu taman nasional ya. Dan emang di sana tuh kalau siang tuh secantik itu gitu, pantainya yang biru, wah cantik dah. Tapi ketika matahari udah mulai terbenam nih, suasananya itu berubah total. Yang tadinya suasananya itu kayak indah banget, cantik banget, enak banget untuk dinikmatin. Ketika udah malam hari, suasananya itu berubah total menjadi sunyi, senyap, gelap, dan entah kenapa banyak orang yang ngaku ketika di sana ketika malam hari itu mereka seperti ada yang ngawasin gitu. Nama Alas Purwo memiliki arti yang cukup unik sebenarnya. Dalam bahasa Jawa, alas itu artinya hutan dan Purwo itu artinya awal. Jadi, Alas Purwo itu sering diartikan sebagai hutan awal. Ada kepercayaan lama yang mengatakan tempat itu adalah lokasi pertama kali daratan di Pulau Jawa muncul dari dasar lautan. Benar atau enggaknya? Ya, nggak ada yang tahu. Tapi itulah kepercayaan yang sudah hidup selama ratusan tahun. Dan dari sinilah cerita-cerita mistis, cerita horor mulai berkembang. Cerita yang paling sering terdengar dari orang-orang yang pernah masuk ke Alas Purwo ini, banyak yang merasakan perasaan tersesat. Padahal katanya mereka tuh lagi ada di jalan yang benar gitu kan. Dan tersesatnya itu kayak mereka kata mereka tuh kayak aneh gitu. Coba gini deh, coba lo bayangin, Cok ya. Lo masuk ke sebuah hutan dan lo tahu banget kalau lo tuh lagi jalan lurus aja. Nggak ada belok-belok, nggak ada muter-muter gitu kan. Ya berjalan lurus aja. Tapi setelah beberapa jam lo jalan lurus, tiba-tiba lo balik lagi ke titik awal lo jalan tadi. Serem nggak sih? Ya, serem sih. Dan kejadian kayak gitu, banyak orang yang ngaku ngalamin hal yang sama tuh kayak gitu tuh. Ada yang bilang itu faktor psikologis, ada yang bilang ya emang kondisi hutan yang ekstrim. Tapi ada juga yang percaya bahwa ada sesuatu yang sengaja menyesatkan arah jalan kita. Ini termasuk yang paling terkenal di Alas Purwo, Pasar Goib. Cerita ini tuh sudah beredar puluhan tahun. Banyak orang yang ngaku mendengar suara keramaian dari dalam tengah hutan.
Kayak suara orang ngobrol di tengah pasar gitu. Suara langkah kaki, suara orang jual beli. Ya kayak suasana lagi di pasar aja lah. Padahal kalau dicari sumber suaranya itu, nggak bakalan nemu apa-apa dan nggak ada siapa-siapa. Ya karena di tengah hutan gitu kan, siapa yang diriin pasar di tengah hutan? Dan beberapa orang bahkan mengaku sering mencium aroma makanan, aroma kayak aroma sate, orang-orang aroma-aroma masakan, dan lain-lain lah. Berbagai macam aroma, kayak banyak orang yang ngaku sering mencium aroma-aroma yang kayak gituan. Yang padahal yang gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa yang berkegiatan seperti itu di sekitar mereka. Di Alas Purwo terdapat beberapa goa yang cukup terkenal. Salah satunya adalah Goa Istana. Goa ini sering digunakan untuk bertapa. Bukan cuma oleh masyarakat biasa, tapi juga oleh orang-orang yang memang sengaja dari jauh-jauh dari luar kota mencari ilmu spiritual ke goa tersebut. Banyak cerita beredar tentang orang-orang dari luar kota, luar daerah yang datang ke dalam goa tersebut hanya untuk bertapa, bersemedi. Dan mereka bertapa di dalam itu selama berhari-hari. Dan keterangan dari orang-orang yang bertapa itu, ketika mereka keluar, ada yang ngaku mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Oh, berarti dia kuat ya terhadap gangguannya. Tapi ada juga yang ketika keluar, dia dalam keadaan linglung. Ya, yang pasti dia bakal nggak kuat ya sama keadaan di dalam itu. Kalau ada waktu yang dianggap paling mistis di Alas Purwo, yaitu malam Satu Suro. Ya, sebenarnya malam Satu Suro ini nggak cuma di Alas Purwo ya. Kayaknya hampir seluruh Indonesia ketika malam Satu Suro, hampir semua orang itu kayaknya cukup hati-hati dalam melakukan apapun. Nah, pada malam ini tuh biasanya orang-orang dari luar daerah yang sering datang. Banyak lah yang datang dari luar daerah pada malam Satu Suro ini ke dalam hutan Alas Purwo. Dan masuk ke dalam goa-goanya untuk bertapa dan bersemedi. Makanya kalau lu lagi misal ingin liburan ke Alas Purwo, ke Taman Nasional Alas Purwo, dan lu nanya warga-warga sekitar, biasanya mereka menyarankan untuk tidak sembarangan masuk ke area-area tertentu di dalam Alas Purwo ketika malam Satu Suro itu. Ini bagian yang bikin paling merinding sebenarnya, karena cerita ini tuh nggak cuma dari satu atau dua orang aja. Ada cukup banyak laporan orang tersesat dan bahkan orang hilang di Alas Purwo ini. Sebagian ada yang berhasil ditemukan, tapi sebagian juga enggak. Hilang aja gitu dari dalam hutan itu. Dan dari beberapa yang berhasil ditemukan, mereka mengaku mengalami hal-hal yang aneh. Ada yang ngerasa mereka baru jalan beberapa jam aja di dalam hutan. Padahal yang sebenarnya, ketika mereka ditemukan oleh tim penyelamat lah ya, tim SAR mungkin, ternyata mereka itu di dalam hutan sudah 2 hari. Ada yang ngaku dia ngeliat cahaya, dan anehnya dia tuh ngikutin kemana arah pergi cahaya ini, sampai akhirnya dia tersesat di tengah hutan tersebut. Salah satu cerita yang cukup sering diceritakan berulang-ulang oleh warga sekitar adalah cerita beberapa orang pemuda. Waktu itu ada beberapa orang pemuda datang ke Taman Nasional Alas Purwo, ya hanya untuk liburan aja. Mereka katanya ingin berkemah sekitar beberapa hari di dalam hutan. Nah, mereka berkemah lah di Alas Purwo ini. Dan malam pertama itu, ya nggak ada kejadian apa-apa sebenarnya, aman-aman aja. Di malam berikutnya, sekitar jam 2 dini hari, salah satu dari mereka itu mendengar suara gamelan. Suaranya itu kayak jauh gitu, Cok, sebenarnya. Pelan, tapi terdengar jelas oleh salah satu pemuda ini. Nah, dianya itu ngira kalau suara ini tuh dari kelompok lain yang lagi berkemah juga di sekitar situ. Karena dia penasaran, akhirnya diikutin lah sumber suara itu, dicari tuh kemana suara ini sebenarnya dari mana sih gitu kan. Diikutin lah sama dia, diikutin tanpa dia sadar dia sudah masuk ke dalam hutan yang cukup jauh. Nah, semakin jauh dia jalan tuh mencari suara itu tuh, suaranya tuh makin jelas, Cok, katanya. Tapi ya nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa di titik yang dia denger ini. Nah, tiba-tiba dia kesadar tuh, dan ketika dia sadar, dia udah nggak ngeliat lagi tuh tenda teman-temannya, itu udah nggak kelihatan lagi. Jadi dia benar-benar tersesat dan sendirian di dalam hutan Alas Purwo ini. Menurut ceritanya, pemuda yang tersesat itu baru ditemukan keesokan harinya
dalam kondisi yang lemes, pucat, dan sedikit kebingungan gitu. Dan lokasi ditemukannya itu berjarak beberapa kilometer dari lokasi tenda perkemahan teman-temannya. Kayak udah jauh banget dia jalan gitu kan. Gimana nggak tersesat ya? Kalau kita ngomongin secara logis nih ya, ada banyak alasan kenapa sebenarnya orang-orang bisa tersesat di dalam hutan ini. Yang pertama, hutannya itu luas banget. 44.000 hektar, cok. Gimana nggak tersesat kalau lu sendirian di dalam hutan ini? Kemudian yang kedua, masih banyak area yang itu hutan itu masih alami banget. Ya masih hutan lindung yang bener-bener nggak ada apapun, bener-bener cuman pohon-pohon yang gede-gede gitulah. Bener-bener masih hutan banget. Dan yang ketiga, suasana hening dan gelap yang membuat pikiran manusia gampang rasa takut. Dan ketika rasa takut itu muncul, seringkali otak kita itu mulai menafsirkan sesuatu hal yang kita lihat itu menjadi sesuatu yang berbeda. Iya sih. Nah, tapi di sisi lain, sebenarnya banyak cerita yang sampai sekarang sebenarnya belum bisa dijelaskan sih. Ya, dan itulah yang membuat nama Alas Roban terus hidup sebagai hutan yang angker dan legendaris. Apakah Alas Purwo ini benar-benar dihuni makhluk goib, Cok? Atau semua cerita yang udah beredar itu cuma mitos? Karangan orang-orang mungkin? Dari orang-orang yang ketakutan? Atau emang kondisi alamnya yang benar-benar ekstrim aja? Yang jelas, Alas Purwo tetap menjadi salah satu hutan paling misterius yang ada di Indonesia. Tempat yang banyak menyimpan cerita, banyak rahasia, dan mungkin masih banyak hal yang belum pernah diketahui oleh manusia. Kalau suatu hari ada yang ngajakin lo nih masuk ke tengah hutan Alas Purwo pada tengah malam, kira-kira lo berani nggak, Cok? Kalau gue sih kayaknya kalau sendiri enggak ya, tapi kalau rame-rame kayaknya boleh dicoba tuh. Kalau kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka sama cerita kisah misteri, horor, atau kisah nyata yang seperti ini nih, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk dukung dan bantu channel ini terus berkembang supaya terus bisa membawakan cerita-cerita yang asik dan menarik untuk kita bahas. Dan ingat, kadang yang paling menyeramkan bukan apa yang kita lihat, tapi sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Gua dari Suara Kegelapan, sampai jumpa di kisah selanjutnya.